Oke, selanjutnya ini adalah tab untuk saving tracker. Nah, ini khusus untuk men-tracking atau melacak tabungan jangka pendek ya, teman-teman, seperti sinking fund gitu. Jadi tabungan yang 1 atau 2 tahun ke depan itu bisa di-tracking di sini gitu. Nah, teman-teman, aku akan kasih contohnya di sini ya. Ini yang sudah terisi dan ini yang masih kosong gitu. Jadi nanti teman-teman akan isi yang bagian sales warna putih saja gitu ya. Di sini ada bagian tujuan nih. Teman-teman misalnya tabungannya ada yang untuk liburan, lebaran, sewa rumah dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian teman-teman nominalnya, targetnya itu berapa misalnya gitu, akan diisi di sini. Kemudian tabungan bulanannya berapa yang bisa teman-teman tabung. Nah, itu ditulis di sini dan deadline-nya kapan gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ada saldo awalnya ditulis di sini, kemudian kapan melakukan top up-nya itu ditulis di sini dan jangan lupa tulis tanggalnya gitu ya supaya ke-update gitu. Oke, kita langsung ke bagian yang sudah terisi. Contohnya di sini ada tujuan saving trackernya untuk liburan, lebaran, sewa rumah, kemudian pajak kendaraan, servis kendaraan, kurban, untuk perayaan ulang tahun, hadiah dokter gigi, dan lain-lain. Ternyata ini adalah saving trackernya itu untuk tabungan sinking fund kebanyakan gitu. Nah, kemudian di sini nominalnya berapa? Oh, untuk liburan mau nabungnya itu ngumpulin 20 juta. Lebaran mau ngumpulin 10 juta. Sewa rumah itu butuh 35 juta. Pajak kendaraan 2 juta dan seterusnya. Kemudian tabungan bulanannya itu berapa sih kira-kira yang bisa kita tabung setiap bulan untuk setiap tujuannya ini. Misalnya untuk liburan kita bisa nabungnya 1 juta per bulan gitu ya. Lebaran 500.000, sewa rumah 3 juta dan seterusnya. Kemudian deadline-nya berapa lama lagi gitu. Nah, itu bisa tulis di sini. Nah, kemudian saldo awalnya ditulis di sini. Kalau misalnya ada, kalau misalnya saldo awalnya itu tidak ada, ya teman-teman isinya 0 gitu ya. Kalau misalnya baru memulai gitu ya, saldo awalnya diisi 0. Kemudian ketika ada melakukan setoran gitu ya, diisi tabungannya itu diisi di sini gitu. Nah, ini ada tanggalnya juga gitu ya. Mungkin di bulan tertentu gitu ya, teman-teman mungkin akan setor atau top up-nya itu 2 kali gitu ya. Nah, makanya aku kasih bukan bulan Januari, Februari, Maret, April, enggak gitu ya, tapi aku kasih pilihan tanggal supaya teman-teman lebih bebas gitu ya untuk mengisi kapan setoran atau top up tabungannya itu gitu. Jadi nanti diklik 2 kali di sini teman-teman untuk mengisi kapan melakukan top up atau setoran tabungannya gitu. Nah, kemudian berapa yang di top up juga diisi di sini. Nanti kita bisa lihat progresnya untuk setiap tujuan tabungannya itu udah seberapa banyak gitu ya. Kita lihat progress barnya di sini dan juga persentasenya gitu ya. Misalnya untuk liburan itu sudah terkumpul 51% gitu ya. Nah, totalnya berapa? 51% itu bisa dilihat di sini ya. 10.200.000 gitu total yang sudah terkumpul. Kemudian untuk lebaran itu sudah terkumpul 21%, itu berapa? 2.100.000 seperti itu. Nah, kemudian untuk summary-nya juga teman-teman, untuk semua tabungan ini kita total tabungan bulanannya itu berapa sih? 5.200.000 gitu ya. 5.200.000 tabungan bulanannya. Yang sudah ditabung itu berapa? 29 juta total saldo untuk semua tujuannya itu ya. Di sini hasil dari sini ya teman-teman, 29 juta. Kemudian total nominal tabungan itu ini targetnya kita gitu. Kemudian saldo awalnya berapa? 25 juta. Kemudian pertumbuhan tabungan kita dari awal kita melacaknya di sini itu berapa gitu. Nah, teman-teman bisa pantau di sini ya. Nah, ini saving tracker ini membantu untuk apa? Membantu untuk kita tetap termotivasi untuk menabung. Karena apa? Karena kita bisa lihat progress barnya di sini gitu. Tentunya kita pengennya dari bulan ke bulan ini si barnya itu bergerak maju gitu kan. Kemudian si persentasenya juga bertambah. Nah, melihat progress ini sih yang bikin kita terus semangat dan termotivasi
ya, semoga ya. Oke, next lanjut kita akan lanjut ke bagian yang budgeting bulanan.